Saudaraku sekalian yang kekasih, mudah untuk mengatakan percaya kepada Allah. Mudah untuk mengatakan bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu nyata. Tetapi ternyata tidak mudah sungguh-sungguh berinteraksi dengan Allah yang hidup ini atau bersentuhan dengan Dia. Memang tidak bersentuhan secara fisik, tetapi benar-benar ada perjumpaan, saudaraku. Doa puasa kita ini menjadi media yang sangat efektif untuk menjangkau Allah dan mengalami perjumpaan. Tidak mudah, saudaraku, untuk benar-benar mengalami perjumpaan ini. Sangat mudah untuk menalar Tuhan di dalam pikirannya, dalam nalar kita. Tidak sulit ya untuk membuat definisi rumusan mengenai Allah secara verbal atau membangun ajaran atau doktrin. Tidak sulit, itu mudah, sungguh. Bahkan berkhutbah tentang Tuhan pun juga tidak terlalu sulit. Orang-orang yang studi di sekolah tinggi teologi atau di seminari pasti bisa. Pasti bisa. Ya memang kualitasnya beda-beda. Tetapi bersentuhan dengan Allah, mengalami perjumpaan dengan Allah, itu tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah. Harganya tak terhingga. Kata mahal belumlah mewakili, tak terhingga. Maksudnya kita tidak boleh membuat batasan. Harus tanpa batas kita membayar harga untuk bisa berinteraksi dengan Allah, untuk bersentuhan dengan Allah atau mengalami perjumpaan dengan Allah. Saya dari kecil Kristen, dari remaja melayani pekerjaan Tuhan sebagai guru sekolah minggu, aktivis remaja, pemuda, masuk sekolah tinggi teologi, lalu menjadi pengerja, menjadi wakil gembala, lalu menjadi gembala, lalu menjadi dosen sekolah tinggi teologi, dan seterusnya. Tetapi saya mengalami kesulitan. Benar-benar berinteraksi dengan Allah dan mengalami perjumpaan. Kalau jujur demikian, saudara. Sampai Tuhan membawa kita kepada keadaan-keadaan yang berat, yang sulit. Nah, di situ kita benar-benar membutuhkan perjumpaan dengan Allah. Beberapa kali saya mau mati atau mau meninggal dunia. Saya di ujung maut dalam beberapa peristiwa. Baik kecelakaan maupun sakit. Di situ kita bisa menghayati betapa rentannya hidup ini. Dan betapa kita sangat membutuhkan Tuhan. Apalagi kemudian Tuhan bawa saya di dalam pengalaman pelayanan yang berat sekali. Beban yang berat sekali. Yang secara nalar pikiran manusia sulit, saudara. Berat sekali. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu. Kita mengharapkan mujizat ya, dari waktu ke waktu untuk menyelesaikan setiap masalah dan kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang sangat besar. Ini mengerikan, saudaraku.
Mengerikan sekali. Beban yang saya pikul begitu berat. Kalau suatu saat misalnya mendadak saya ada apa-apa, ambruk saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan jagain saya. Jagain hidup saya. Di sini saya dipacu untuk benar-benar mengalami Tuhan. Atau kata yang tepat, dipaksa untuk berinteraksi dengan Allah. Yang menginspirasi saya itu Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6, saudara. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Memberi upah artinya menemukan Dia, bisa begitu. Nah, doa puasa kita ini adalah media yang sangat-sangat efektif. Oleh sebab itu, saudaraku, miliki sasaran, memiliki tujuan, memiliki target. Aku harus mengalami Tuhan. Kalau saudara memiliki target, saudara bisa melewati saat-saat, kalau ibarat orang yang edik narkoba sakau. Waktu kita lapar sakau, kita bisa melewati, kita bisa mengabaikannya. Oh, kita bisa lebih mudah, saudaraku, tidak tergoda memikirkan makanan atau makan ketika kita memiliki target, sasaran, tujuan. Dan target inilah yang saya bagikan pada hari ini di dalam nama Tuhan sebagai juru bicara Bapa. Alami Tuhan. Ayo kita alami Dia. Ayo kita benar-benar bisa berinteraksi dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan. Tidak dituntut, tidak dibutuhkan Anda harus cakap berteologi. Tetapi hati yang haus dan rindu akan Tuhan. Kesediaan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Dan kesediaan memberikan apapun yang kita miliki untuk Tuhan jika Tuhan menghendakinya. Itu yang tadi saya katakan, harganya tidak terhingga. Kita tidak boleh membatasi. Kita harus berani berkata, apapun yang kau kehendaki untuk kulakukan, ya Allah, kulakukan. Apapun yang Bapa ingin aku perbuat, apapun yang Bapa kehendaki aku perbuat, aku perbuat. Nekat dulu, saudara. Pasti Tuhan juga akan menolong kita untuk bisa memenuhi apa yang kita nyatakan, kita kemukakan, kita janjikan, kita sumpahkan, kita nazarkan ini, saudara. Tuhan tahu kita mengasihi Tuhan atau tidak, kita pura-pura atau tidak, Tuhan tahu. Dan kalau kita masih punya kesempatan untuk meledakkan cinta kita kepada Tuhan, kita ledakkan dan kita arahkan kepada Tuhan. Bukan kepada dunia ini, saudara. Celaka kalau kita mengasihi dunia. Celaka. Kata yang tepat adalah terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Hal ini akan sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak terbiasa mempelajari suara kebenaran. Saudara akan dicurigai, dituduh, didakwa macam-macam. Ya, tapi kita kembalikan semua ke Tuhan. Kita memang manusia yang tidak sempurna, tapi kita mau sempurna. Kita bukan manusia yang tidak bercacat, tapi kita mau tidak bercacat. Kita bukan manusia yang baik, kita brengsek, kita rusak. Kita orang-orang berdosa, tapi kita mau hidup tak bercacat, tak bercelah ke depan. Saudaraku sekalian, ayo kita targetkan ini. Hari ini kita mulai, kita targetkan.
Kita punya tujuan mengalami Tuhan. Ya, kalau hamba-hamba Tuhan, Anda bisa mentargetkan satu lagi. Selain kita berinteraksi dengan Allah yang memacu kita hidup suci, menikmati Tuhan, kita juga minta karunia-karunia roh yang berguna untuk pelayanan kita. Karunia-karunia roh yang membangun jemaat. Apakah itu marifat, hikmat, mujizat, dan lain sebagainya. Bukan untuk show, bukan untuk wah-wahan, bukan untuk keren-kerenan, tetapi kita mau menjawab kebutuhan jemaat. Banyak jemaat yang sakit, yang tidak punya uang, ada yang sakit tak terobati. Nah, kita mau menjadi berkat. Dan hamba-hamba Tuhan yang diurapi bisa mendatangkan kolekte uang banyak masuk gereja. Juga bukan untuk dirinya. Tapi bagaimana bisa menolong orang miskin, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung sekolah-sekolah teologi, untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan, mendukung sekolah-sekolah umum Kristen yang mengalami kebangkrutan, supaya sekolah-sekolah Kristen itu tetap eksis dan mendidik murid-muridnya dalam iman kepada Yesus. Kita butuh banyak uang. Dan kalau saudara hamba Tuhan yang diurapi, saudara mengubah banyak orang, saudara memberkati banyak orang, sehingga saudara didukung secara finansial, bukan untuk beli rumah baru, bukan untuk beli mobil mewah, tapi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik, saudaraku, ini hari Rabu, ya. Ini hari kelima. Saya ingatkan kepada saudara sekalian, nanti sore 6:30 kita ada doa melalui Truth ID, ya. Siap ya semua kru di sini. Doa 6:30 malam, doa puasa ya, melalui Truth ID. Besok jam 5 pagi juga dan sorenya jam 6 waktu Indonesia Barat, pendalaman Alkitab Wanita Suara Kebenaran Injil dengan judul The Power of Silence. Baik saudara, sampai di sini mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa untuk doa pagi yang Bapa berkati dan nasihat-Mu yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati.